Saya tanya Pak, ketika nanti kekhilafan itu ada, Pancasila akan dihilangkan. Ya, itu adalah sebuah proses-proses perubahan. Hizbut Tahrir tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab Pak? Karena itu proses perubahan. Kalau negara-negara kemudian disatukan dan kemudian ada satu pemimpin, negara-negara saja punya prinsip ideologi yang berbeda-beda. Tentu Pancasila akan dikorbankan. Enggak, nah ini sesuatu yang saya kira pasti akan menimbulkan persoalan. Jawabannya sederhana Pak. Apakah tidak, kita tidak akan menjawab karena itu proses perubahan. Pak tidak bisa menjawab? Apakah Pancasila akan tetap atau tinggalkan? Itu proses perubahan dan proses perubahan. Artinya nggak yakin dong Pak Ismail? Kembali kepada rakyat, kembali kepada seluruh komponen yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hizbut Tahrir itu hanya bagian. Jadi wajar kecil. kalau pemerintah dan sebagian masyarakat juga ragu-ragu sekarang apakah HTI akan pertahankan Pancasila atau tidak? Karena Pak Ismail tidak berani untuk menjawab apakah ketika khilafah naik Pancasila tetap ada atau tidak. Sekarang begini, jadi kita mesti melihat secara objektif, jangan dipaksakan tentang sesuatu yang itu memang bukan kewenangan kita. Lalu kita harus menjawab, apa sih Hizbut Tahrir itu? Bahkan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI. Tapi ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Anak kami, Anies, datang di rumah Tuhan. Oh, dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kanteng ini berbaiat menunjuk seseorang Imam Mahdi. Artinya apa? Dari sini saja gambaran ini saja kita udah tahu Anies Baswedan itu ke arah mana. Ya. Kenapa Anies Baswedan mau mengambil langkah-langkah politik yang sangat berbahaya itu Bu untuk keutuhan NKRI? Berarti Anies bisa dianggap orang yang berbahaya secara politik dan ideologi buat republik ini. Tapi gini, Anies Baswedan ini lumayan cerdik. Ketika orang menganggap dia itu bagian dari FPI dan HTI, dia mulai cerdik. Dia mendekati pendeta-pendeta, dekati wihara-wihara, sampai dia pernah dibaptis menggunakan nama Yohanes. Dia cerdik, ingin menyingkirkan tuduhan orang bahwa saya FPI HTI, karena saya pun toleran dengan beberapa agama. Dia cerdik. Apa tujuan dia cerdik itu menurut Bu DJ? Sebenarnya Anies Baswedan ingin mengakomodir kekuatan yang ada di FPI dan HTI, tapi dengan mengubah mindset rakyat Indonesia bahwa dia itu FPI dan HTI, sehingga dia mengkamuflase itu semua dengan dia mendekati pendeta lain. Itu di gerakan rakyat tuh ada pendeta juga di situ. Oh, untuk mengkamuflase sebenarnya. Artinya orang-orang yang plural yang ada di gerakan rakyat ini seolah-olah ini bukan